Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya Muhammad Nabil Al-Faid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning jurnal ke-10 saya atas mata kuliah peminatan public speaking. Nah, mungkin langsung saja. Di sini saya akan membahas hasil dari presentasi kelompok 1 yang dilakukan pada minggu kemarin, yang dimana itu tema yang dibawakan oleh kelompok 1 itu yaitu berjudul transformasi diri, mentalitas, dan teknik komunikasi untuk pembicara yang handal. Nah, mungkin langsung saja yaitu kepada pembahasan yang pertama mengenai persiapan mental pengetahuan. Nah, di dalam persiapan mental pengetahuan itu ada yang namanya pertama persiapan mental dan persiapan pengetahuan. Nah, di sini saya akan membahas tentang persiapan mental terlebih dahulu, yang dimana di persiapan mental itu yang pertama tentunya ada persiapan pernapasan atau latihan pernapasan gitu untuk menenangkan diri. Kemudian yang kedua itu visualisasi keberhasilan sebelum tampil. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan penuh kesadaran terhadap tubuh seperti postur tubuh, mimik wajah, gestur gitu dan semacamnya. Nah, kemudian tentang persiapan pengetahuan. Yang dimana itu yang pertama persiapan pengetahuan itu maksudnya mencakup materi yang akan kita sampaikan atau akan yang kita bawakan gitu. Kemudian yang kedua itu kemampuan untuk menyusun sebuah informasi agar mudah dipahami oleh pendengar kita atau oleh audiens. Nah, mungkin langsung saja kita lanjutkan lagi kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai performa bahasa. Nah, yang dimana di dalam performa bahasa ini ada yang namanya pertama pilihan kata, kemudian yang kedua itu struktur kalimat, kemudian yang ketiga itu intonasi dari suara yang kita ciptakan atau yang kita sampaikan, kemudian yang terakhir itu gaya bahasa, bisa bahasa tubuh, bisa ya semacamnya lah pada persiapan public speaking umumnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya lagi mengenai komunikasi verbal. Nah, apa sih yang dinamakan komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, unsur penting dari komunikasi verbal itu yang pertama ada bahasa, terus yang kedua itu keterbatasan bahasa, kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu kata. Nah, jenis dari komunikasi verbal itu yang disampaikan oleh kelompok 1 ada 2. Yang pertama ada berbicara sama menulis. Nah, kemudian kita lanjut saja nih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang komunikasi nonverbal. Nah, apa sih definisi dari komunikasi nonverbal itu? Nah, komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang pesannya itu dikemas tanpa kata-kata gitu kalau istilah gampangnya. Nah, kemudian ciri-ciri dari komunikasi nonverbal itu yang pertama ada tidak menggunakan bahasa lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua itu menyampaikan emosi gitu, sikap dan hubungan individu. Kemudian yang ketiga itu sering terjadinya ini secara spontan gitu dan tidak disadari oleh dirinya. Kemudian yang keempat itu dapat memperkuat, menggantikan atau bertentangan dengan pesan verbal. Itu tadi dari ciri komunikasi nonverbal. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari komunikasi nonverbal. Nah, yang dimana fungsi dari komunikasi nonverbal yang pertama itu menggunakan perasaan yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Kemudian yang kedua itu mendukung ataupun memperjelas pesan verbal gitu. Kemudian yang ketiga
menciptakan suasana hubungan interpersonal seperti ini keakraban ataupun menjaga jarak gitu. Kemudian selanjutnya mengatur alur interaksi. Nah, kemudian kita lanjut saja nih langsung kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai simbolik. Nah, dalam konteks public speaking, simbolik itu merujuk pada penggunaan simbol baik verbal maupun nonverbal untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Nah, contoh dari penggunaan simbolik itu yang pertama bahasa tubuh, kemudian yang kedua itu intonasi suara, kemudian yang ketiga itu simbol verbal, kemudian yang keempat itu simbol visual. Nah, kemudian kita lanjut saja nih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penampilan dalam presentasi pada public speaking. Yang pertama itu tentang cara berpakaian. Seperti ini kita menentukan pakailah pakaian yang sopan gitu sekiranya, apalagi di dalam acaranya itu acara yang formal gitu. Kemudian yang kedua itu cara berdiri di podium. Nah, cara berdiri di podium itu juga kayak unsur penting gitu dalam public speaking, apalagi kan itu menjadi simbolik, menjadi tanda simbolik kita gitu. Kemudian yang ketiga itu tidak lain tidak bukan yaitu gerakan tubuh, seperti kayak menekankan poin-poin gitu, seperti kayak kita mengasih kode kayak gini-gini itu kan, itu juga sangat penting dalam sebuah simbolik apalagi dalam public speaking. Nah, mungkin itu tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin apa yang telah saya sampaikan sekarang ini di Learning Journal, kalau ada salah maupun kurang itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Nabil Al-Faid, sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.